Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita kembali dapat bertemu pada perjumpaan Gospel Talk saat ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memulai program kita. Bapa di sorga, kami menyerahkan program ini ke dalam tangan-Mu. Tolong hamba, tolong semua saudara di mana saja yang dapat mengakses program ini. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk perjumpaan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa tema besar kita adalah mendesaknya mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja pada masa kini. Mendesaknya mengembalikan teologi bergereja pada masa kini. Saya ingin mengingatkan lagi mengapa kita harus mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja, karena begitu kuat kecenderungan pada masa kini untuk memarginalkan, untuk meminggirkan teologi. Padahal itu tidak mungkin. Kita juga sudah belajar tentang apa itu teologi dan bagaimana hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Saya ingatkan lagi bahwa kita membuat rumusan tentang teologi. Teologi adalah segala pemahaman dan pemikiran tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran yang benar. Jadi segala pemahaman, pemikiran tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari Alkitab, dari keutuhan Alkitab, itu adalah teologi. Dan perumusan pemahaman dan pemikiran dari keutuhan kebenaran Alkitab hanya terjadi oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran yang benar. Saya mengatakan tadi dari keutuhan kebenaran Alkitab, keutuhan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang merumuskan firman Tuhan, yang berteologi tapi tidak dari keutuhan kebenaran Alkitab. Ini bukan teologi, saudara. Ya, mengapa? Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa iblis pun memakai firman Tuhan di dalam menggoda Adam dan Hawa, di dalam menggoda Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan, Alkitab, yang sepotong-sepotong, yang tidak utuh. Jadi sekali lagi harus dari keutuhan kebenaran Alkitab. Ya, kita juga sudah belajar bahwa teologi itu harus menjadi konten, menjadi isi dari dogma dan doktrin. Jadi dogma dan doktrin itu sebenarnya istilah yang umum. Ya, dogma itu ketetapan, ketentuan, peraturan, ya, hukum. Sedangkan doktrin itu pengajaran, aktivitas mengajar, ajaran, itu doktrin. Nah, doktrin itu menjadi benar kalau isinya adalah teologi, atau doktrin itu harus teologis. Seperti itu. Baru itu dinamakan doktrin dan dogma yang benar, yakni doktrin dan dogma yang teologis. Seperti itu. Ya, saudara-saudara, kita juga sudah belajar minggu lalu tentang pentingnya teologi. Mengapa? Karena teologi yang melahirkan gereja, tapi selanjutnya gereja yang dilahirkan oleh teologi melahirkan teologi. Ya, paling tidak pengembangan teologi seperti itu. Jadi saudara, ya, teologi itu sangat penting, ya,
Pendeta Eka Dharma Putra, saudara, dia pernah mengatakan bahwa kalau satu perhimpunan ya itu tidak didasarkan pada teologi, itu bukan gereja. Jadi kalau gereja ya tidak memiliki teologi, tidak memiliki doktrin yang teologis, itu bukan gereja. Itu klub rohani. Itu klub rohani dikatakan. Tidak berhak menamakan diri sebagai gereja kalau dia tidak dibangun, tidak berisi teologi di dalamnya. Tidak berhak, Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan tidak berhak menamakan diri sebagai gereja, ya, seperti itu. Jadi penting sekali saudara tahu di sepanjang sejarah gereja, ya, itu penganiayaan terjadi, saudara, itu karena teologi, saudara. Pada waktu para murid merumuskan Yesus Tuhan dan Allah mereka, ya, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, dia Tuhan, itu mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Dengan nyawa mereka. Di sepanjang sejarah, pada waktu para teolog merumuskan teologianya dan hidup berdasarkan teologianya, sehingga harus berhadapan dengan berbagai penyimpangan, mereka siap mati untuk itu. Ingat, pada era reformasi, saudara, berapa banyak para reformator sebelum Martin Luther, Zwingli, Calvin ya muncul, itu sudah banyak teolog-teolog reformator karena ingin menegakkan teologi, akhirnya harus mati, dibunuh oleh kekuasaan yang dimanfaatkan oleh gereja pada saat itu. Jadi dapat dikatakan, ya, gereja itu, ya, itu disirami oleh darah para teolog yang siap berteologi, apapun resikonya. Seperti itu, saudara. Jadi teologi sangat penting dalam kehidupan bergereja, karena minggu lalu kita sudah belajar poin pertama, karena teologi melahirkan gereja, dan selanjutnya gereja melahirkan teologi untuk kehidupan bergereja. Yang berikut yang kita bahas saat ini adalah mengapa teologi penting. Karena teologi menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih. Teologi menghasilkan dan menguatkan iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman itu ya diperlukan untuk kita mengalami keselamatan, dan selanjutnya untuk hidup di dalam keselamatan. Iman itu kita perlukan, ya. Oleh sebab itu Paulus dalam kitab Roma dia menegaskan bahwa orang benar akan hidup dari iman dan oleh iman. Kita harus hidup dari iman, dimulai dari iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selanjutnya ya hidup dengan iman untuk mengisi keselamatan kita. Hidup dengan dan oleh iman, seperti itu. Jadi itu sebabnya saudara di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, setelah Rasul Paulus membahas tentang berbagai karunia-karunia, dan dia mengatakan karunia yang paling utama, paling penting itulah kasih. Ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dia berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena kasih tinggal tetap sampai di sorga,
kita hidup dalam kasih. Kita di sorga dikatakan jika yang sempurna itu datang, ya, itu bahasa roh tidak perlu, ya, pengetahuan tidak perlu karena semuanya menjadi jelas, ya. Iman tidak perlu karena semuanya sudah jelas. Pengharapan tidak perlu karena semuanya sudah real, sudah jelas. Tetapi kasih dikatakan tinggal tetap. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu sangat penting. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih, ya, hanya mungkin jikalau dihasilkan dari teologi yang benar, dari pemahaman dan pemikiran tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab berdasarkan pertolongan Allah Roh Kudus melalui sistem penafsiran yang benar. Ya, jadi saudara-saudara, iman, harap, dan kasih itu dihasilkan dari teologi. Dari teologi, yakni rumusan Alkitab, dari rumusan firman, ya, yang dirumuskan oleh pertolongan Allah Roh Kudus berdasarkan sistem penafsiran yang benar. Jadi itu sangat penting. Saudara tahu bahwa kehidupan Kristen itu, ya, sangat penting iman, pengharapan, dan kasih. Kita tidak mungkin selamat tanpa iman. Kita tidak mungkin hidup kekristenan kita tidak mungkin menjadi dewasa tanpa iman. Kita tidak mungkin hidup sebagai orang percaya tanpa pengharapan, tanpa kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ini sangat penting. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih yang benar itu lahir dari teologi yang benar. Jadi teologi sangat penting karena teologi menghasilkan dan menguatkan iman, pengharapan, dan kasih. Kata iman itu dalam bahasa Yunani, ya, pistis, artinya keyakinan, kepercayaan, kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi iman itu artinya keyakinan, kepercayaan, kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan kata lain, kesetiaan pada teologi. Saya tadi sudah mengatakan, ya, karena masalah teologi, karena mau hidup sesuai teologi yang benar, maka banyak, ya, para martir mati demi teologi itu. Ya, banyak, ya, Martin Luther, Calvin, Zwingli itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Mengapa? Karena mereka mengoreksi penyimpangan teologi pada saat itu. Jadi teologi luar biasa. Itu menghasilkan iman, termasuk di dalamnya kesetiaan. Pengertian daripada iman itu, kesetiaan. Dan pistis ini berbicara tentang kesetiaan sampai mati terhadap Tuhan dan firman-Nya, dengan kata lain terhadap teologi. Jadi itu pengertian daripada iman. Iman atau pistis, ya. Pistis itu berbicara tentang keyakinan. Jadi ada keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat, tetapi juga keyakinan, kepercayaan yang mengandung kesetiaan kepada teologi, kesetiaan sampai mati. Ya, padahal saudara, ya, tentang pemahaman, pemikiran dan pemahaman tentang Allah itulah teologi yang dirumuskan dari Alkitab. Itulah teologi. Itu bukan sesuatu yang konkret. Ya, yang konkret. Itu sesuatu
yang baru bersifat rumusan dan janji, tetapi itu menghasilkan keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan. Mengapa? Ya, karena ya iman itu dihasilkan oleh teologi yang punya kuasa memerdekakan kita. Itu sebabnya Ibrani merumuskan definisi tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terjadi, ya, belum terwujud, kita sudah mengimani, ya, akibatnya kita mengalami. Padahal waktu kita mengimani, kita belum melihatnya. Tetapi kita bisa mengimani itu, dan akibatnya memang kita mengalami, walaupun pengalaman itu nanti akan mengalami penyempurnaannya, consummationnya, pada waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Saya berkali-kali kasih contoh, saudara. Saya bukan orang ahli penerbangan, atau begitu banyak juga orang yang bukan ahli penerbangan. Kita tidak mengerti bagaimana pesawat yang besar itu, apalagi kalau saudara naik Airbus 380 sangat besar, ya. Bagaimana barang yang besar dan berat ini bisa terbang? Saya tidak bisa mengerti, ya, karena saya tidak menekuni itu. Ya. Tetapi saya percaya itu bisa terbang. Karena saya percaya, maka saya naik. Coba kalau saya tidak percaya, tidak mungkin saya akan naik pesawat itu. Karena saya percaya, walaupun saya tidak mengerti, walaupun saya tidak melihat, walaupun saya tidak mendapati bukti terlebih dahulu, ya, tapi saya naik. Mengapa? Karena saya percaya. Akibat saya percaya, maka saya mendapat bukti apa yang saya tidak lihat, itu menjadi pengalaman. Itu berbeda dengan prinsip ilmu yang hanya membatasi bahwa ilmu itu hanya pada sesuatu yang bisa dihitung, yang bisa dibuktikan terlebih dahulu, baru itu kita katakan ilmu. Ya, padahal ada dalam hidup sehari-hari, ada yang tidak terbukti atau belum terbukti, tetapi kita imani pada akhirnya itu terbukti. Seperti itu. Jadi kita menerima beriman, itu namanya iman seperti itu. Dan kalau kita lihat dari Ibrani pasal 11, dari ayat 1 sampai ayat 40, saudara melihat tokoh-tokoh iman, semua mereka beriman walaupun mereka belum mendapatkan, walaupun mereka belum mengalami, tetapi mereka percaya dan kepercayaan mereka berdampak sampai sekarang dalam kehidupan kita seperti itu. Itulah iman. Itulah iman. Ya, Roma 10 ayat 17 menegaskan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Kita tahu bersama firman Kejadian sampai Wahyu, ya, yang dirumuskan menjadi pemahaman dan pemikiran tentang Allah, itu namanya teologi. Jadi ayat ini dapat diterjemahkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman, dapat kita ganti pendengaran akan teologi yang benar, ya, yang berdasarkan berpusat pada Yesus. Jadi iman yang sudah dijelaskan tadi, keyakinan, kepercayaan, kesetiaan sampai mati sekalipun, ya, kepada firman, kepada teologi, itu timbul dari pendengaran akan firman atau pendengaran akan teologi yang utuh, dari keutuhan firman seperti itu, dari keutuhan firman. Itulah teologi, dan teologi seperti ini pasti menghasilkan iman. Karena teologi seperti ini
itu disertai oleh Roh Kudus, ya, ada kuasa, ada dunamin Allah yang menyertai, yang menghasilkan iman. Seperti itu. Saya pernah mengatakan, saudara, jangankan kebenaran firman yang disertai oleh Roh Kudus, kebenaran matematis saja bisa memerdekakan kita dari kebodohan secara matematis. Kita bisa tahu 10 kali 10 itu sama dengan 100. Dan kita tahu serta percaya akan hal itu. Dan akhirnya menjadi pengalaman. Benar, 10 kali 10 itu 100. Jadi inilah, ya, inilah jangankan firman, kebenaran matematis saja punya kuasa memerdekakan, apalagi kebenaran firman. Seperti itu, ya. Jadi iman itu timbul dari pemahaman dan pemikiran tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran firman, dapat disimpulkan berdasarkan teologi yang benar, maka timbul iman, ya, sehingga seluruh kebenaran firman ini kita bisa percayai, ya. Banyak yang belum terbukti untuk kita, tapi kita percaya. Akibatnya kita mengalami pembuktian lepas pembuktian. Seperti saya kasih contoh tadi tentang pesawat tadi, ya. Kita tidak mengerti bagaimana bisa terbang, tapi kita percaya dan akhirnya kita mengalami pembuktiannya. Walaupun kebenaran firman ini, ya, baru akan mengalami konsumasi penyempurnaan pembuktiannya pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan, hope, expectation, trust, confidence, ya. Jadi perkembangan logis dari iman adalah adanya pengharapan, yakni kemampuan untuk hidup menurut apa kata Tuhan, bukan menurut apa kata kita, bukan menurut apa kata dunia, bukan menurut apa kata situasi. Kalau kita hidup menurut apa kata situasi, ini COVID-19 ini akan membuat kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran yang amat sangat. Sehingga kita waspada pun, kita tetap terganggu jiwa kita. Kita hati-hati pun, kita tetap terganggu. Karena hidup kita bergantung pada situasi yang menguasai kita, sehingga kita takut dan khawatir terus-menerus. Tetapi pengharapan memampukan kita tetap berpusat pada Allah dan firman-Nya, berpusat pada teologi. Janji-janji Allah, ya, dalam Alkitab, baik janji keselamatan, janji penyertaan yang dirumuskan menjadi teologi, itu bukan saja menghasilkan iman, tetapi juga menghasilkan pengharapan. Saudara-saudara, tanpa pengharapan, saudara, kita akan menderita. Kita akan bagaikan kapal yang terombang-ambing, saudara, oleh situasi. Akan terombang-ambing, saudara. Seperti itu. Jadi pengharapan, ya, itu adalah hope, expectation, trust, confidence. Itu merupakan perkembangan logis dari iman. Dari iman, maka berkembang menjadi pengharapan. Pengharapan yakni kemampuan hidup menurut apa kata Tuhan, bukan menurut apa kata kita, apa kata situasi, apa kata dunia, sehingga kita tetap penuh damai sejahtera karena hidup dalam pengharapan ini. Saudara, harapan ini, saudara, indah sekali, saudara. Pengharapan itu indah sekali. Itu yang membuat kita siap menderita, ya, karena kuatnya pengharapan seperti itu. Tapi kalau orang yang putus asa, putus harapan, sudah habislah hidupnya. Itu sebabnya, saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Menjadi jangkar, sauh yang kuat bagi jiwa kita. Membuat kita
tetap penuh damai karena ada pengharapan. Saya pernah kasih ilustrasi, saudara, seorang ibu yang punya 2 anak, ya, seorang janda yang punya 2 anak, 1 anak meninggal, ini janda di Inggris, 1 anak di Amerika, ya, 1 meninggal, 1 ke Amerika, tinggal di Amerika. Waktu dia dari Inggris berkunjung ke Amerika dengan kapal, maka terjadilah angin dan ombak, semua ketakutan di dalam kapal itu, ya, karena kapal itu seakan akan tenggelam. Tapi ibu ini tetap menyanyi memuji Tuhan. Waktu mereka bertanya, kenapa ibu ini tidak takut? Dia bilang, kenapa takut? Untuk saya, kalau kapal ini tenggelam dan saya mati, saya berbahagia. Itu berarti saya akan bertemu dengan anak saya yang satu yang sudah mati. Tetapi kalau kapal ini selamat sampai ke Amerika, saya juga tetap berbahagia karena saya akan bertemu dengan anak saya yang satu yang sekarang di Amerika. Jadi dia tetap punya pengharapan. Ini saudara, pengharapan ini sangat penting dalam masa-masa sekarang. Ini pengharapan ini sangat penting, ya. Seperti itu, saudara. Sangat penting pengharapan. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa pengharapan itu sangat penting, ya. Hanya dengan pengharapan kita dapat menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, ya. Tanpa pengharapan tidak mungkin, saudara. Nah, problemnya sekarang banyak kekristenan tidak sampai menghasilkan pengharapan. Mengapa? Jawabannya karena teologi dimarginalkan, dipinggirkan, dianggap tidak penting. Seperti itu. Jadi kita sudah melihat, saudara, begitu penting adalah teologi untuk menghasilkan iman, menghasilkan pengharapan. Dan yang ketiga, ya, teologi penting di dalam menghasilkan kasih. Jadi kalau kita bikin, ya, urut-urutannya, kalau harus diurutkan, ya, dari iman menghasilkan pengharapan dan muaranya adalah kasih. Kasih di sini dipakai, ya, di dalam 1 Korintus 13 tadi, ya, itu dipakai kata agape. Ini kasih ilahi, kasih yang tidak ada pada manusia, ya. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia kehilangan kasih agape ini. Yang ada adalah kasih-kasih yang lain, ya. Kasih persaudaraan, filia, kasih erotis, eros, ya, storge. Tetapi agape tidak ada. Tetapi pada waktu, ya, seseorang beriman, berpengharapan, maka dampaknya dia akan memiliki kasih agape, ya, kasih yang tanpa syarat, mengasihi walaupun objek kasih itu tidak memenuhi syarat untuk dikasihi. Manusia hanya bisa mengasihi kalau objek kasih itu memenuhi syarat untuk dikasihi. Saya mengasihi engkau karena engkau istriku, karena engkau anakku, karena engkau baik kepadaku. Tetapi agape tidak. Saya mengasihi engkau walaupun engkau musuh saya. Walaupun engkau menjahati saya, membenci saya, walaupun engkau berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Ini kasih agape. Kasih agape. Kasih agape ini hanya mungkin, ya, dibangun di atas pemahaman teologi yang benar, yang menghasilkan iman, pengharapan, dan bermuara pada munculnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13, bagaimana kasih itu memberi arti terhadap segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Kasih itu menentukan. Tanpa kasih, bagaikan gong yang gemerincing. Nol, saudara. Sekarang ini, saudara, banyak, ya, terjadi euforia bergereja. Ya, terjadi euforia.
ramai di mana-mana, walaupun dengan COVID-19 ini, virus corona ini menjadi hilang, saudara. Orang yang beribadah massal, euforia itu hilang, saudara. Tetapi sebelum ini kita lihat begitu euforia, begitu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kekristenan masa kini, adakah iman di sana? Adakah pengharapan di sana? Adakah kasih di sana? Seperti itu. Adakah? Atau sudah tidak ada? Tuhan Yesus pernah berkata, aku khawatir kalau aku datang nanti, masih adakah iman di bumi? Jangan-jangan sudah tidak ada iman. Komunitas Kristen banyak. Kegiatan Kristen banyak. Tetapi masih adakah iman? Masih adakah pengharapan? Apalagi masih adakah kasih? Kasih agape, kasih tanpa syarat, mengasihi walaupun objek kasih tidak memenuhi syarat untuk dikasihi. Saudara, justru sekarang di era COVID-19 ini, ya, dunia ingin melihat mana kasih itu. Justru sekarang ini adalah saat di mana kita membuktikan kasih kita. Ya, seperti itu, saudara. Jadi inilah kasih agape. Kasih ini memberi arti terhadap segala aktivitas kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 Tuhan Yesus berkata di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa tanda kekristenan yang sejati? Apakah karena ada salib? Apakah karena ada bangunan gereja? Apakah karena nama kita berbau Alkitab? Tidak. Tanda kekristenan sejati bahwa kita adalah murid Kristus adalah adanya kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Ini tanda kekristenan. Kekristenan sama dengan kasih. Sama dengan kasih. Semua orang mengungsi dari penindasan di berbagai tempat. Ingin mengungsi kemana? Ke negara-negara yang identik dengan kekristenan. Mengapa? Karena mereka masih berpikir kekristenan sama dengan kasih. Itu tanda kekristenan. Tapi di mana sekarang? Mengapa itu hilang? Itu menghilang tanda kekristenan itu. Karena teologi ditinggalkan dari kekristenan. Mengapa kapitalistik ya itu dihina? Karena sudah kehilangan kasih. Seperti itu, saudara. Jadi kasih ini sangat penting, tanda kekristenan. Tapi kasih tidak mungkin muncul tanpa ada iman, tanpa ada pengharapan. Dan iman, pengharapan, dan kasih ini hanya mungkin terjadi jikalau dibangun di atas teologi. Jikalau ada teologi yang benar di dalam kekristenan. Saudara, di tengah situasi seperti sekarang ini, ya, kita membutuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Dunia membutuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, kita bagaikan kapal yang terombang-ambing dengan situasi, saudara. Kita akan didikte oleh situasi, saudara. Kita tidak bisa berdiri teguh karena sauh kita tidak ada. Ya, jangkar kita tidak terikat pada teologi, pada Tuhan dan firman-Nya. Seperti itu. Karena apa? Karena sudah terjadi krisis teologi, sehingga gereja-gereja menjadi terombang-ambing, saudara. Hilang damai sejahtera, hilang iman, hilang pengharapan, hilang kasih. Mari kembalikan teologi dalam kehidupan bergereja, supaya iman, pengharapan, dan kasih sebagai ciri kekristenan sejati itu kembali hidup, dimunculkan, nampak
dalam kekristenan pada masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.